Saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan tentang bid'ah pada tulisan yang lalu, pada kesempatan kali ini kita akan kembali menguraikan sebab-sebab terjadinya perbuatan bid'ah di tengah umat Islam, dampaknya terhadap akidah dan ibadah, serta bagaimana peringatan Nabi SAW telah disampaikan dengan sangat jelas agar umat ini tidak terjerumus ke dalam penyimpangan yang dapat menyesatkan. Pertama, perbuatan bid'ah pada masalah ibadah atau akidah seringkali terjadi karena terjebak atau terbawa-bawa oleh amalan adat atau kebiasaan nenek moyang. Misalnya tradisi kenduri laut, yaitu ketika para nelayan hendak turun ke laut, diadakan doa beramai-ramai yang dipimpin oleh ustadz agar nelayan selamat dalam mencari ikan. Akan tetapi, doa tersebut disertai atau diikuti dengan melayarkan kepala kerbau atau ayam ke laut, sebagai bentuk permohonan agar mendapatkan berkah. Kedua, contoh lainnya adalah ketika memberangkatkan jenazah orang tua ke kuburan. Anak-anaknya disuruh menyuruk di bawah keranda orang tuanya sebanyak 7 kali secara berulang-ulang, atau sebelum melangkahkan keranda mayat untuk diantar ke kuburan, diwajibkan membaca Al-Fatihah sebanyak 3 kali. Ketiga, contoh lain adalah ketika imam sholat jenazah telah selesai membaca doa, kemudian ditambahkan lagi doa-doa yang panjang, seolah-olah doa dalam sholat jenazah yang sudah diatur dan disunahkan oleh Nabi SAW masih dianggap kurang lengkap atau kurang sempurna. Maka, semua hal tersebut merupakan perbuatan yang terjebak dalam bid'ah, karena tidak terdapat dalam ajaran Islam, petunjuk ataupun sunnah Nabi SAW. Keempat, di antara sebab lain umat Islam terjebak dalam perbuatan bid'ah adalah karena mengamalkan ibadah yang berlandaskan hadis palsu atau hadis lemah. Misalnya, mentalkinkan atau mengajari mayat di dalam kubur, membangun kuburan dengan pondok yang megah, atau datang ke kuburan wali-wali dengan tujuan meminta didoakan suatu hajat besar, atau menyiramkan air dan menyiramkan bunga-bunga di atas kuburan. Kelima, adapun timbul semuanya itu dikarenakan tidak mematuhi, tidak mempedomani atau tidak mentaati peringatan Nabi SAW melalui hadis riwayat Muslim yang menyatakan, di mana suatu ketika Nabi SAW mengumpulkan para sahabat untuk memberi wejangan dengan suara keras, mukanya merah, matanya berkaca-kaca mengeluarkan air mata, seolah-olah memberi peringatan yang terakhir dengan berat. Hai sahabatku, nanti di akhir hayatku akan timbul di antara ulama, akan ada yang berbuat bid'ah, di mana mereka mengubah-ubah, menambah-nambah, atau mengotak-atik ibadah dan akidah yang telah aku sunnahkan atau aku ajarkan. Dan hal itu adalah merupakan diancam perbuatan bid'ah, sesat, dan di neraka. Adanya hadis ini dan adanya hadis riwayat Muslim yang lain yang menyatakan, seburuk-buruknya perbuatan adalah yang mengada-ada, mengubah-ubah dalam hal agama, ibadah, dan akidah, dan diancam bid'ah, sesat, dan tempatnya di neraka. Kemudian hadis lain, hadis riwayat Ahmad yang menyatakan, mengenai masalah dunia kamu, muamalah, kamu lebih tahu, tetapi dalam masalah agama, ibadah, dan akidah, ikut aku. Dan hadis yang lain, hadis riwayat Muslim yang menyatakan, kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar, yang artinya setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Adalah kenyataan di antara umat Islam dan di antara ustaz-ustaz penceramah tidak pernah atau tidak mau membahas mengenai hadis tersebut di atas, seolah-olah di antara ustaz atau penceramah telah mengkebiri ajaran Islam, berakibat umat buta atau tidak mengerti apa penyebab awas bid'ah tersebut. Semuanya itu oleh di antara ulama belakangan tidak mempedomani atau mengamalkannya, di mana di dalam ceramah-ceramahnya pada umat mereka tidak membahasnya atau mempelajarinya, seolah-olah mengkebiri ajaran atau petunjuk Nabi SAW mengenai ancaman, awas perbuatan bid'ah. Di mana bila ditanya kepada mereka di antara ulama, mengapa tidak membahas masalah bid'ah? Maka mereka menjawab masalah itu jangan dibicarakan.
nanti menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam? Jawaban mereka ini adalah karena merupakan pembodohan dan pembohongan. Karena tidak membicarakannya masalah bid'ah saja, maka pengamalan bid'ah di antara umat Islam sudah ada dan timbul perpecahan di masyarakat. Misalnya, di dalam pelaksanaan kematian, atau meletakkan ibadah azan tidak pada tempatnya, atau lain-lain, sehingga umat tidak mau pada masjid yang sama, atau dalam pengajian tidak mau menggunakan ustadz penceramah yang sama, atau pelaksanaan kematian yang sama, dan lain sebagainya. Di mana semuanya itu terjadi akibat di antara ulama atau di antara ustadz telah mengkebiri atau meniadakan yang mengajarkan perbuatan bid'ah itu sesat. Seorang di antara ulama terkenal dan tamatan perguruan tinggi ajaran Islam pernah menjabat jabatan tinggi di pemerintahan, yang menyatakan, kalau benar bid'ah itu adalah perbuatan sesat, maka ulama ini berkata sebagai contoh, dulu Nabi SAW dari Madinah ke Mekah untuk datang menunaikan ibadah haji adalah dengan menaiki onta. Tetapi seorang dari Indonesia datang ke Mekah adalah dengan menaiki pesawat terbang. Maka kalau begitu berarti hal ini adalah merupakan perbuatan bid'ah, sesat. Komentar untuk tuduhan ulama besar ini, beliau lupa atau tidak tahu bahwa yang dituduh Nabi terjebak perbuatan bid'ah adalah bila mengubah atau mengotak-atik petunjuk, kaifiat, atau sunnah masalah ibadah dan akidah yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalnya contohnya mengubah azan untuk tanda masuk waktu sholat 5 waktu, tetapi di antara umat Islam melakukan azan untuk pemberangkatan calon jamaah haji, penanaman mayat ke liang lahat, atau adanya gempa. Tetapi adalah naik onta atau naik pesawat terbang itu adalah masalah dunia atau muamalah, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kesempatan atau peluang mengamalkannya menurut apa yang umat Islam merasa baik dan bagus, asalkan jangan melakukan yang dilarang. Sesuai rujukannya hadis riwayat Ahmad yang menyatakan mengenai masalah dunia kamu atau muamalah kamu lebih tahu, tetapi mengenai masalah agama, ibadah dan akidah ikut aku. Misalnya melakukan badal haji di mana dianggap sah seorang beribadah haji hanya dengan mengupahkan orang lain melakukannya tanpa ukuf di Arafah, atau melakukan azan ketika hendak pemberangkatan calon jamaah haji dari Indonesia ke Mekah. Kesimpulan. Inilah lagi di antara perbuatan bid'ah yang dapat dikerjakan di antara umat Islam adalah akibat dari tidak membahas atau mempedomani petunjuk atau peringatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam cara-cara mengamalkan ajaran Islam. Komentar. Perlu diketahui untuk mempedomani Quran Surah Al-Ahzab 66, 67, dan 68, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, aduhai, kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Wahai Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari seluruh pembahasan ini dapat kita pahami bahwa muncul dan berkembangnya perbuatan bid'ah di tengah umat Islam bukanlah perkara sepele. Ia berawal dari tidak dipedomani dan tidak disampaikannya peringatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara utuh, sehingga umat terjebak dalam amalan-amalan yang tidak memiliki landasan dari Al-Quran dan Sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk senantiasa mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah akidah dan ibadah, serta dijauhkan dari segala bentuk penyimpangan, penambahan, dan pengurangan dalam agama ini. Pergi ke taman memetik delima, pulangnya singgah ke tepi telaga. Ikutilah sunnah Nabi tercinta, agar selamat dunia dan akhirat kita. Sahabat sekalian, jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kajian-kajian berikutnya. Dan silahkan share video ini agar semakin banyak umat Islam yang menonton dan mendapatkan manfaat.
Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.